Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang besar dan ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41 yang berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, badai adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Setiap orang pasti menghadapi badai dalam berbagai bentuk, baik itu masalah kesehatan, keuangan, hubungan, atau spiritual. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa di tengah badai, kita dapat menemukan damai karena Yesus bersama kita. Yang pertama, Yesus ada di tengah badai. Dalam perjalanan di danau, badai datang secara tiba-tiba, membuat para murid ketakutan. Kehadiran badai tidak berarti Yesus jauh dari kita. Justru, Dia seringkali memakai badai untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita sadar bahwa Yesus ada bersama kita, bahkan ketika badai hidup menerpa? Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita berpikir bahwa jika Tuhan menyertai kita, maka semuanya akan berjalan mulus, tanpa masalah, tanpa rintangan, tanpa air mata. Namun firman Tuhan justru menunjukkan hal yang berbeda. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan penyertaan-Nya di dalam setiap badai. Murid-murid berada di perahu bersama Yesus. Mereka taat mengikuti perintahnya untuk menyeberang.
namun badai tetap datang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan tidak selalu membuat hidup bebas dari masalah, tetapi ketaatan selalu membawa kita berada di tempat yang aman, yaitu di dalam kehendak Tuhan. Ketika kita sadar bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam setiap langkah hidup kita, maka kita tidak lagi berjalan sendirian. Kita memiliki Tuhan yang setia, yang melihat setiap air mata, yang mendengar setiap doa, dan yang tidak pernah membiarkan kita terlepas dari tangan kasih-Nya. Yang kedua, jangan takut, percayalah. Ketika para murid ketakutan, mereka membangunkan Yesus yang tampaknya tidak peduli karena sedang tidur. Ketakutan sering membuat kita meragukan kasih dan perhatian Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidurnya Yesus menunjukkan keyakinannya bahwa badai itu ada dalam kendalinya. Ketika badai datang, alih-alih panik, kita dipanggil untuk berdoa dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ketakutan seringkali membuat kita kehilangan perspektif rohani. Kita lebih fokus pada besarnya ombak daripada besarnya Tuhan. Kita lebih memperhatikan suara angin daripada suara firman Tuhan. Namun justru di saat inilah Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam dimensi iman yang lebih dalam, yaitu belajar percaya bukan karena situasi terlihat baik, tetapi karena kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tidurnya Yesus bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan tanda ketenangan ilahi. Ketenangan yang lahir dari keyakinan penuh bahwa tidak ada satupun badai yang berada di luar kuasa Tuhan. Ketika kita memilih untuk percaya, hati kita akan dipenuhi damai, pikiran kita akan dipenuhi pengharapan, dan jiwa kita akan dipenuhi kekuatan baru, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita adalah Tuhan yang sama, yang menguasai angin dan danau. Yang ketiga, kuasa Yesus mengatasi badai. Yesus bangkit dan menenangkan badai hanya dengan perkataannya, "Diam, tenanglah." Kuasa Tuhan lebih besar dari badai apapun dalam hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diselesaikan. Seperti seorang anak kecil yang merasa tenang saat dipegang tangan ayahnya, kita juga dapat merasa damai saat menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Perkataan Yesus bukan hanya menenangkan alam, tetapi juga menenangkan hati manusia. Ketika Tuhan berbicara, bukan hanya angin yang taat, tetapi juga ketakutan, kecemasan, kebingungan, dan kelelahan jiwa kita harus tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kuasa Tuhan bukan kuasa yang menakutkan, melainkan kuasa yang memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan membangkitkan harapan. Di hadapan kuasa Tuhan, tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada beban yang terlalu berat, tidak ada persoalan yang terlalu rumit. Ketika kita bersandar kepadanya, kita sedang bersandar kepada pribadi yang tidak pernah gagal, yang firman-Nya selalu mengandung kehidupan, yang sentuhannya selalu membawa pemulihan, dan yang kasih-Nya selalu lebih besar dari segala badai yang kita hadapi. Lalu bagaimana kita mendapatkan damai yang sejati? Yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Damai sejati hanya dapat ditemukan melalui hubungan yang mendalam dengan Yesus. Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya dan berbicara kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Hubungan dengan Tuhan bukan sekedar rutinitas rohani,
tetapi relasi yang hidup, hangat, dan penuh kasih. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita sedang membangun pondasi hidup yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan, doa menjadi nafas kehidupan, dan hadirat Tuhan menjadi tempat perlindungan jiwa. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami karakternya, semakin kita percaya kepada rencananya, dan semakin kita menikmati damai yang tidak bergantung pada kondisi luar. Hubungan dengan Tuhan membuat kita tidak hanya bertahan di tengah badai, tetapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani, lebih kuat dalam iman, dan lebih penuh kasih dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan damai sejati? Percayakan semua kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu." Janji ini adalah pengingat bahwa damai sejati datang dari Yesus, bukan dari situasi atau keadaan. Mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan berarti menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan-Nya yang penuh kasih. Kita belajar tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar pada hikmat Tuhan. Kita belajar tidak memikul beban sendirian, tetapi meletakkannya di kaki Tuhan dengan iman yang sederhana namun teguh. Ketika kita percaya kepada janji Tuhan, hati kita akan dipenuhi keyakinan bahwa hidup kita berada dalam rencana yang indah, teratur, dan penuh maksud ilahi. Damai dari Tuhan bukan sekedar perasaan tenang, tetapi kekuatan batin juga yang membuat kita tetap berdiri, tetap bersyukur, tetap berharap, dan tetap berjalan maju bersama Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, bagaimana untuk mendapatkan damai sejati? Yaitu dengan menjadi damai bagi orang lain. Ketika kita telah mengalami damai dari Yesus, jadilah pembawa damai bagi orang lain. Dalam dunia yang penuh kekacauan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, menunjukkan kasih dan pengharapan kepada mereka yang sedang mengalami badai kehidupan. Damai yang kita terima dari Tuhan tidak dimaksudkan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada sesama, melalui kata-kata yang menguatkan, sikap yang penuh kasih, perhatian yang tulus, dan kehadiran yang membawa pengharapan. Kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia. Ketika orang lain melihat ketenangan dalam hidup kita, melihat sukacita di tengah tantangan, melihat iman yang tetap teguh di tengah tekanan, mereka akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dan itulah Kristus yang hidup di dalam kita. Hidup kita menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu nyata, bahwa kasih-Nya bekerja, dan bahwa damai sejati benar-benar dapat dialami oleh setiap orang yang bersandar kepada-Nya. Ketika Tuhan bersama kita, badai terbesar sekalipun hanya akan menjadi panggung bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Badai tidak selalu dapat kita hindari, tetapi di tengah badai, kita dapat mengalami damai sejati jika kita mengandalkan Yesus. Mari percayakan hidup kita kepada Yesus, sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala badai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib dan penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu,
penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami, karena kami diingatkan bahwa Engkau selalu ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan, baik saat tenang maupun saat badai datang. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memimpin setiap langkah kami, menjaga setiap perjalanan kami, dan melingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Penuhi hati kami dengan iman yang teguh, pengharapan yang hidup, dan kasih yang melimpah, agar hidup kami menjadi saluran berkat, pembawa damai dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati.